Ya, baik. Bismillah. Alhamdulillah saat ini saya Akbar bersama dengan Abah Warkop. Beliau seorang YouTuber lokal Gorontalo yang sudah luar biasa, lumayan subscribernya. Di sini Abah Warkop sehat? Alhamdulillah. Sehat Pak Akbar. Alhamdulillah. Luar biasa pertemuan yang luar biasa saat ini. Mungkin ada beberapa pertanyaan dari saya, Abah. Ya, silakan. Yang pertama terkait dengan gerakan masyarakat Batanam Rica sendiri, Ya. atau yang disebut dengan Germas Batari. Ya. Nah, kira-kira menurut Abah, apakah gerakan ini benar-benar akan berefek atau berdampak terhadap penekanan inflasi? Ya, kira-kira menurut Abah seperti apa pendapat Abah terkait dengan Germas Batari ini? Silakan Abah. Ya, terima kasih Bung Akbar. Alhamdulillah ini kebetulan di salah satu rumah makan kita bisa ketemu, dan ini pertanyaan Bung Akbar ini saya juga heran kenapa kok ditanya begini. Iya. Ya, begini, Germas Batari, gerakan masyarakat, begitu ya? Ya, Batanam Rica sendiri. Ini bagi saya pribadi. Namun sebelum itu saya sampaikan dulu ya. Jadi jangan masyarakat kaget. Memangnya si Abah Warkop ini kapasitas apa ngomong soal-soal seperti ini? Iya, betul. Ya, saya jujur saja sebagai pribadi, saya orang yang lama berkecimpung di dunia pertanian di Lusus. Saya pernah menjadi penyuluh pertanian dari Provinsi Sulawesi Utara dan Gorontalo. Itu puluhan tahun. Masya Allah. Ya. Jadi saya pernah menjadi penyuluh pertanian sebelum saya berada di sektor-sektor yang lain. Siap. Jadi begini, gerakan masyarakat Batanam Rica sendiri bagi saya ini suatu program yang sangat mulia dan ini sungguh luar biasa. Dan kita harus dukung program-program seperti ini. Siap. Apalagi dikandung maksud program ini dalam rangka sedikit bisa inflasi lah, Ya, bisa menekan angka inflasi. Iya, mengenai tentang inflasi karena memang salah satu komoditi yang mempengaruhi inflasi di bidang pertanian diantaranya adalah rica. Betul. Nah, ini gerakan ini sungguh mulia dan harus didukung. Betul. Tapi menjadi pertanyaan saya berdasarkan pengalaman saya yang berpuluh tahun pernah menangani hal-hal seperti ini. Ini namanya pemberdayaan. Ya. Persoalan-persoalan pemberdayaan. Ini ada pertanyaan besar. Apakah gerakan ini hanya sekedar ramainya di seremonial? Kemudian bagaimana lapangannya? Ya. Kegiatannya bagaimana? Ya. Artinya apa? Ingat, komoditi rica atau cabai adalah salah satu komoditi yang dalam tanda kutip sedikit manja cara budidayanya. Ya. Apalagi kalau saya lihat gerakan ini menggunakan polybag. Ya, betul. Artinya penanam cabai di polybag. Ingat, penanaman cabai atau komoditi apapun yang ditanam melalui media polybag sudah barang tentu ketersediaan unsur hara akan terbatas. Betul. Oleh sebab itu, kegiatan-kegiatan ini ketika kita ingin mendapatkan dampaknya perlu ada pendampingan. Sebenarnya mudah, Bung Akbar, untuk mendapatkan pendampingan teknis. Ada kan dinas-dinas teknis. Ya, betul. Baik di kabupaten kota, provinsi ada. Ya. Setahu saya ada penyuluh pertanian yang ada di kabupaten kota dan bahkan ada di provinsi. Ya perlulah ada kerjasama seperti itulah. Ya. Jadi kalau hanya sekedar kita membuat gerakan tanpa kita mengawal budidayanya, kegiatan-kegiatan budidaya. Kegiatan budidaya itu bagaimana pembibitannya, bagaimana penanamannya, bagaimana pemupukannya, bagaimana penyiramannya, bagaimana penyiangannya. Betul. Ini rica adalah tanamannya agamanya. Bung Akbar sedang ditanam di lahan. Terkadang rica tidak memberikan hasil yang maksimal kalau tidak diperhatikan cara budidayanya. Apalagi di polybag. Ini yang menjadi pertanyaan saya. Siap. Ya, alhamdulillah.
luar biasa ini masukan dari Abah Warkop terkait dengan gerakan masyarakat Batanam Lincah sendiri. Ya. Ya, mungkin dari Abah Warkop kira-kira apa solusi terbaik agar gerakan ini benar-benar menjadi gerakan yang sukses dan manfaat untuk masyarakat itu benar-benar dirasakan. Begini, Bang Akbar, namanya gerakan itu adalah kegiatan massal kan? Siap. Kegiatan massal. Yang diharapkan dampaknya juga akan besar, ya kan? Kalau berbicara di dunia pertanian, misalnya mobil khusus budidaya cabai, sekali lagi perlu ada pendampingan teknis. Perlu ada pendampingan teknis. Ada metode-metode yang harus didampingi di kegiatan masyarakat. Kalau hanya sekedar pembagian brosur, saya itu masyarakat itu malas baca seperti itu atau lihat tutorialnya. Maka perlu ada pendamping teknisnya untuk bagaimana membimbing secara berkala. Di budidaya itu ada schedule jadwal usaha tani. Ada schedule. Kapan penanamannya, kapan pemeliharaannya. Ingat, ukuran keberhasilan di suatu produksi pertanian adalah produktivitas tanaman itu sendiri. Betul. Ya, misalnya saya kasih contoh. Dikasih 100 polybag, 100 pohon di cabai yang ada di polybag. Pertanyaan saya, ketika dia panen di umur 3-4 bulan, berapa banyak yang dipanen? Betul. Dalam satu polybag. Kalau hanya satu polybag itu misalnya hanya 5 atau 10 buah. Kali dengan 50 buah. 50 polybag. Berapa banyak? Betul. Nah, padahal obsesi kita, keinginan mulia kita bahwa dengan penanaman cabai ini bisa sedikit inflasi di bidang ini bisa akan sedikit terkendali. Artinya begini, ibu-ibu rica itu kan di saat-saat tertentu, apalagi ini bulan Desember, Januari, Februari. Analisa saya sebagai orang yang punya pengalaman panjang di sini, itu cabai bisa naik. Nah, bisa cabai 1 kilo 80.000. Bahkan ada katanya kalau mau beli 10.000 hanya 3 buah, 3 biji. Iya kan? Iya, betul. Artinya ketika pemberian jumlah tanaman misalnya 50 bag, kemudian dalam satu pohon bisa menghasilkan, kita tidak mengharapkan seperti yang di tanah ya. Tapi tanaman itu berbuah dengan bagus. Itu bisa akan ada pengaruh. Tapi kalau contoh, saya tidak perlu sebut di mana, tapi saya lihat berapa banyak sih dalam satu polybag yang tumbuh buahnya. Apalagi yang kita harapkan rica ini adalah sebuah tanaman yang bisa tahunan, Pak Akbar. Betul. Produktivitasnya bisa tahunan, misalnya 1-2 tahun. Betul. Kalau kita betul-betul jaga, iya kan? Tapi terkadang 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan, kalau tidak dikawal, ingat, yang paling ditakuti di cabai itu selain lalat buah, daun keriting, dan itu banyak saya lihat di lapangan kan. Betul. Dan terbukti. Nah, ini yang menyebabkan banyak program-program seperti ini gagal. Kenapa? Karena tidak ada intervensi teknologi, tidak ada intervensi pendampingan teknis yang dilakukan. Sehingga semangat ini bagi saya sebagai praktisi pertanian saya dukung. Tapi sekali lagi untuk mendapatkan hasil yang maksimal perlu ada pendampingan. Baik, luar biasa dari Abah. Jadi solusi yang terbaik agar gerakan ini benar-benar berhasil yaitu dengan melakukan pendampingan secara teknis kepada seluruh bapak-bapak, ibu-ibu yang menerima bantuan bibit rica ini. Sebenarnya mudah, Bung Akbar. Kalau misalnya Bung Akbar dapat bantuan cabai lah, Bung Akbar bisa komunikasi dengan dinas pertanian kota, kalau di kota kabupaten, karena mereka di sana stoknya para person pendamping teknis, ada penyuluh lapangan, iya kan? Jadi perlu ada komunikasi seperti itu. Artinya bukan sekedar diberikan bantuan begitu, tapi tidak ada pendampingan. Harus silakan menghubungi dinas-dinas teknis terkait. Dan saya kira teman-teman saya penyuluh pertanian siap mendukung program ini karena ini program yang sangat mulia. Saya saja secara pribadi
Ya, misalnya di tempat Bang Akbar, secara berkala Bang Akbar telepon saya, Abah, tolong lihat tanah merica. Saya ke sana. Siap. Ya, hitung-hitung inilah untuk Amal jariah. amal jariah. Iya. Iya kan? Amal jariah. Mewakafkan ilmu. Mewakafkan ilmu. Iya, betul. Jadi sekali lagi program-program gerakan tanpa kita melakukan pendampingan tenis, dia hanya hebat di seremonial pembukaan dan panen. Iya. Tapi panennya bagi saya, bagi orang tenis melihat semuanya itu kegagalan. Siap. Kenapa? Berapa banyak yang ditanam? Iya. 100, 200, 500 pohon. Tapi berapa buah yang didapat? Iya. Sehingga keinginan mulia bagi sektor-sektor untuk dalam rangka untuk menahan laju inflasi, ya bisa-bisa ya hanya jadi sebuah ya angan belakang. Iya. Tapi dia sudah ramai di awal. Betul. Siap. Saya Siap. kira begitu, Bang. Ya, siap. Luar biasa nih. Jadi ini sudah cukup bagi kami untuk terkait informasi atau masukan dari Abah Warkop terkait dengan gerakan Germas Batar ini. Moga-moga kita doakan gerakan masyarakat Batana Merica ini bisa menjadi gerakan yang sukses. Amin, amin. Insyaallah. Dan mohon doa semuanya. Amin. Kita Amin, ya akan selalu memaksimalkan diri untuk membantu gerakan ini dalam bentuk apapun, ya, dalam bentuk tenaga, ya, energi maupun dengan pengetahuan atau pengalaman-pengalaman yang kita miliki. Ya. Seperti itu, Abah ya? Ya, yang paling terakhir saya ingin stressing sekali Ya. lagi. Siap. Pendampingan tenis jangan dulu kita berpikir mungkin nanti ada pos lagi ya. Saya kira enggak. Ya. Itu yang saya katakan sama Bang Akbar. Siap. Bang Akbar undang saya untuk melihat perkembangan misalnya. Ya. Itu saya siap. Sekali lagi jariah lah. Ya. Jariah ilmu. Siap. Dan begitu Bang Akbar ya. Ya, luar biasa. Makasih banyak Abah Warkop. Semoga Abah Warkop tetap sehat dan dilancarkan rezekinya. Amin, amin. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.